Iya, fenomena Natal selalu membawa damai untuk semua orang. Salah satunya adalah bukan saja orang Kristen yang merasakan sukacita, tetapi juga saudara-saudara Muslim ikut bersukacita dan ikut merayakan Natal, ada yang berjoget-joget dan sebagainya. Dan yang menjadi viral dan panas adalah saudara-saudara Muslim mengadakan joget Natal dan ramai di media sosial. Tentunya mereka bersukacita, tetapi para ustadz menjadi panas karena rupanya himbauan mereka tidak digubris. Tentunya ini adalah muslim-muslim cerdas, tahu bagaimana yang baik, sehingga sesuatu yang baik harus diikuti. Nah, seperti apa? Silahkan simak sampai selesai. Oke. Sekarang kita juga akan mendengarkan kesaksian dari seorang wanita yang percaya kepada Yesus. Sejak dia merasakan Natal atau melihat Natal atau mengikuti acara Natal, lalu kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti apa kesaksiannya? Silakan simak sampai selesai. Apa kabar? Baik, luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi, ya. Dari senyumnya kita melihat bagaimana kuasa Tuhan hadir di dalam seseorang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tetapi sekarang sudah percaya Tuhan. Terima kasih, Ibu, sudah hadir di dalam link ini dan mau berbagi dengan teman-teman yang sedang menyaksikan kita. Ya, Ibu bisa ceritakan dulu nih, gimana dulu di dalam iman sebelumnya, sebelum mengenal Tuhan Yesus. Dulu saya, kalau kepercayaan dulu aku Islam, ya menjalankan sholat, ya ikut pengajian, tapi karena pengajian itu pas itu giliran kan bergilir Pak, ya. Karena saya itu kurang paham. Kurang paham bahasanya itu, karena bahasanya bahasa Arab. Karena kan aku malu sama teman-teman. Kalau kan pasti kayak diuji gitu loh. Kan pas giliran saya aku nggak bisa jawab, kan aku malu karena nggak paham. Jadi aku pelan-pelan mundur. Tapi bukan meninggalkan agama waktu itu, belum meninggalkan, tapi aku kalau mau pengajian itu rasanya malu karena nggak paham bahasanya itu. Iya. Terus sejak itu tahun 2010 kurang sedikit, waktu itu aku kan dagang sayur ke Prambanan. Lalu aku kan bawa mobil sama anakku sama suami. Terus tiap 3 hari, 5 hari mobil kok rusak terus halangan terus. Jadi kan nggak bisa dagang. Akhirnya aku kan di rumah terus anakku yang sulung itu namanya Sigit itu ke rumah Om Pendi. Ya cerita gini-gini, terus anakku kan sudah masuk ikut Gusti. Kan akhirnya kok hatiku kan Ibu sudah ikut Tuhan Yesus. Iya, sudah ikut. Terus hatiku kok rasanya kok terenyuh. Kok pingin ikut jejak anak. Terus akhirnya kan aku sama bapak. Sebentar Bu, kenapa Ibu kepengen, padahal Ibu kan imannya berbeda nih. Kenapa kok kepengen ikut anak? Tidak
tidak ada penolakan gitu loh. Waktu itu rasanya kok seneng gitu loh Pak. Ikut Gusti itu rasanya kan aku kan belum merasakan. Tapi Kak saya lihat itu rasanya kan seneng. Jadi aku kan rasanya kok kayak damai Sebentar Bu, tahan dulu. Teman-teman, ibu ini mengalami kuasa Roh Kudus ya. Dia dari iman yang berbeda. Sementara yang dia mau ikuti ini adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus Roh Kudus bekerja dengan kuasanya yang tidak terbatas. Ibu ini punya hati dilembutkan. Ada keinginan sendiri. Tidak ada yang injili, Bu? Tidak ada ya? Waktu itu belum ada yang menginjili. Terus itu hati saya terus punya kerinduan. Aku main ke rumah Om Pendi. Terus Om Pendi itu ke rumah, kan menginjili sama ibu. Ada yang dari Solo itu waktu itu. Terus mulai itu aku terus ajak bapak, ayo Pak nang gereja. Ya wis iki engko sok kapan-kapan kudu ngono wae. Wis nang gereja ning kudu temen-temen. Bapak bilang gitu. Akhirnya jadi terus aku langsung. Oh, Bapak tidak marah? Enggak. Pokoknya udah kayak sepakat. Oh, luar biasa. Langsung sepakat. Bapak Muslim juga tadi? Iya, Muslim semua, Pak. Kan mungkin Bapak juga punya orang pilihan Tuhan juga merasakan. Ya. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kalau Tuhan sudah pilih, tidak bisa kemana-mana. Dan yang luar biasanya kasih Tuhan mengalir dari orang yang hidup dalam gelap mendapatkan terang, orang yang hidup dalam kematian mendapatkan kehidupan. Itulah Tuhan. Kasih-Nya mengalir menyentuh siapa saja. Dia bilang, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan tidak Tuhan satu agama. Dia tidak melirik hanya orang Kristen saja. Marilah kamu orang-orang Kristen karena aku akan menolong kamu. Tidak. Siapapun Anda, bahkan yang ateis, bahkan yang tidak punya Tuhan, bahkan orang yang durhaka pun, tetap Anda disayang Tuhan. Karena Tuhan datang untuk mengampuni dosa. Tuhan yang menanggung dosa kita, Tuhan yang mati atas dosa-dosa kita, supaya kita diselamatkan. Oke, Bu, bagaimana sampai Bapak berkata seperti itu, Ibu heran nggak? Kok suami, kok imannya waktu itu dengan iman yang lama, kok juga kasih gitu loh? Iya, saya juga heran Pak. Kadang-kadang kan Bapak itu kan orang itu kan punya karakter sifat yang gini ya. Kok saya ajak Pak ayo nang gereja, kok langsung yo gue sesasingkas wae, gue anggere wis sesasingkas gue mulai nyang kabeh kudu aktif. Jadi Ibu disuruh duluan apa sama-sama? Itu aku masuk 2 kali dulu. Pas Ibu duluan. Ibadah minggu 2 kali, aku masuk 2 kali, langsung Bapak nyusul. Bapak nyusul. Iya. Luar biasa, tuayan jiwa-jiwa. Tuhan bilang, mintalah pekerja, karena tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Oleh sebab itu kami kemana-mana supaya bisa berbagi, bisa membangkitkan iman teman-teman, bisa menguatkan dan bisa mencerahkan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Oke. Dan kita bersyukur Roh Kudus terus menyertai dan begitu luar biasa kuasa Tuhan dinyatakan. Oke Bu. Terus bagaimana keputusan Ibu? Berapa lama itu Ibu ikut dalam keadaan begitu langsung ambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus? Ya mulai sejak itu langsung Pak. Sampai sekarang ya. Okay. Sampai sekarang. Lalu terus kan anak yang tadi anak wedok. Tadi kan sebelumnya itu kan kerja dulu. Terus aku sama bapak sudah masuk gereja, anaknya nyusul. Gitu. Anak yang perempuan. Iya, anak perempuan. Nyusul juga. Iya, nyusul terus ikut. Haleluya. Nah, tadi menarik tuh Ibu bilang kan Ibu kasih tahu tadi mobil rusak-rusak terus. Iya, rusak-rusak. Bagaimana setelah percaya Tuhan Yesus? Kan waktu itu
rasanya perjalanannya hidup itu kan kayak gini Pak, mobilnya rusak terus akhirnya Pak iya mau berangkat ke pasar kecelakaan di situ. Terus akhirnya ya mobilnya dijual, wes utangnya banyak, ya toh Pak. Utangnya banyak, akhirnya saya putuskan sudah enggak ke pasar yang jauh, aku masih ke pasar Tawangmangu. Tuh akhirnya kan saya sudah capek, kan borongi di ladang-ladang kan capek. Terus akhirnya Bapak mutusin bikin warung. Bikin warung itu di pinggir jalan sana. Terus ini sudah mulai hampir 3 tahun ini Pak. Oh, hampir 3 tahun. Iya, hampir 3 tahun ini kan. Iya, pokoknya sebelum corona itu sudah bikin warung. Iya. Oh, Tuhan buka jalan ya. Iya Pak. Pokoknya ikut Gusti rasanya itu loh Pak, banyak sukacita. Kan kalau aku mau ke pasar, mau kemana-mana kan bawa motor tuh rasanya ada sukacita, nyanyi terus mboten saged meneng. Nyanyi terus sampai keluar kan gonceng ke tiang, keluar nyanyi terus. Aku nek nyanyi kowe engko cukup guyu ya. Aku piye aku nek mlaku nek ora nyanyi rasane ki kaya blangkemen. Dadi muji Gusti terus. Iya. Nyanyi itulah ciri-ciri kalau ada sukacita di dalam hati. Keluar pujian, bukan keluar makian, bukan keluar kebencian. Kalau keluar kebencian itu berarti dikuasai iblis, dikuasai roh kegelapan. Amarah, emosi, cuma kerjaan balas dendam, kerjaan menghalalkan darah orang. Kita berhati-hati teman, karena Tuhan itu punya karakter sangat sederhana, sangat mudah dipahami. Ibu ini mengalami sukacita, ada ketenangan, pengen memuji terus. Jadi yang keluar dari mulut seseorang menunjukkan kepada siapa dia percaya. Dari mulut seseorang kalau dia kerjaannya memaki-maki, kalau dia kerjaannya cuma memberitakan kabar hoax, terus kejahatan-kejahatan, maka itu berarti dia tidak sedang berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun jubahnya, sekalipun bajunya, baju putih, dari kepala sampai ke kaki, sampai ke kuku-kuku pakai kain putih, tidak ada gunanya. Karena bertemu dengan Tuhan, dari buahnya Tuhan Yesus berkata akan dikenal. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Oke Bu, bagaimana Ibu setelah mengikuti Tuhan Yesus? Tantangan apa yang Ibu alami? Tantangannya banyak sekali Pak. Dulu waktu baru nginjak 2 tahun 3 tahun itu ada tetangga itu, kowe keluargamu wong papat melu nang gereja dibayar piro per gundul? Oh, per kepala maksudnya? Per kepala dibayar karo 0,5 juta. Nek gundul papat wis piro? Saya dengar itu, saya nangis Pak, nangis. Terus kan tahu siapa yang bicara, tak WA, halus, Mas, maaf. Masnya kalau mau ke masjid itu apa cari uang? Aku ke gereja nggak cari uang. Sampai saya nangis datang ke Om Pendi. Aku dibilangin gini. Iya. Tuduhannya bahwa seolah-olah Ibu dikasih uang sama pendeta. Iya, tuduhannya saya masuk gereja dikasih uang. Ya, itu fitnah yang keji. Ya, benar-benar fitnah, Pak. Ya. Tapi Ibu benci nggak orangnya? Enggak. Ya. Malah sekarang orangnya baik kok. Oke, luar biasa. Iya, orangnya baik. Kan aku kan enggak saya maki-maki orangnya. Kan aku bilang secara halus dok, ya cuma gitu dok, Mas kalau ke masjid apa cari uang? Iya. Saya gitu dok. Ya karena dia mengukur Ibu seperti itu. Iya. Apakah dia seperti itu? Iya. Ke masjid cari uang. Cari uang, iya dok. Ya luar biasa hikmat yang Tuhan berikan kepada Ibu. Nah semenjak itu masih terus enggak dia berarti paling tidak dia bisa mendengar kata-kata yang baik ya, bahwa Ibu ikut Tuhan Yesus itu tidak dibayar sama sekali. Iya. Ya.
Justru ikut Tuhan Yesus itu banyak pengorbanan, banyak tantangan, banyak pikul salib. Nah, kira-kira tantangan apa lagi yang Ibu hadapi? Dari keluarga kah atau dari teman-teman kah atau paling itu kan tetangga itu kadang-kadang kan ini kan panatikan itu loh. Panatikan kadang-kadang anakku yang kecil dulu itu enggak punya teman, Pak. Ojo bareng ojo wong Kristen. Ojo wong Kristen sampai anakku nangis pulang. Bu, aku pengen wong Kristen ora entuk batur, ora weh awor bature. Bature akeh le, ora entuk batur ora apa-apa. Artinya bahasa Indonesianya apa, Bu? Gini, enggak punya teman tetangga, enggak apa-apa. Karena itu karena agama Kristen. Gitu loh. Jadi kan fanatik. Banyak yang fanatik. Jadi tidak mau ditemani lagi? Iya, pas waktu masih kecil. Kan sekarang sudah enggak. Sekarang sudah ditemani? Iya, sekarang kan anakku sudah besar, sudah lulus SMP, sudah kerja kan temannya banyak. Gitu. Iya, luar biasa ya. Nah, oke. Ibu, saya mau tanya nih. Iya. Ibu bisa jelaskan kepada teman-teman. Ibu ikut Tuhan Yesus itu kan tidak mudah. Banyak tantangan. Bahkan dibilang kamu harus pikul salib, kamu harus sangkal diri. Kalau kamu tidak mau pikul salib, kamu tidak layak menjadi pengikutku. Nah, kira-kira bagaimana ke depannya kalau tantangan ini muncul lagi dan tantangannya lebih keras, lebih kencang? Apakah Ibu ada niat untuk meninggalkan Tuhan Yesus? Enggak sama sekali, Pak. Enggak sama sekali. Kalau bagi saya pribadi ikut Gusti, godaannya apa itu perjalanannya itu lebih tajam ya toh. Itu saya semakin Pak, semakin kalau di orang tuh semakin memberontak. Semakin menyala-nyala ya. Semakin memberontak, pokoknya kudu ojo sampai mundur. Gitu. Iya. Pokoknya harus maju terus, nggak boleh mundur, Pak. Karena gimana ya, ikut Gusti itu rasanya kan sudah pokoknya ayem. Kalau enggak itu kan mungkin gini, kalau jalan itu kan mungkin menang gitu. Kan mulut itu selalu memuji, selalu dahsyat. Iya, enggak bisa diam. Iya. Karena kuasa Tuhan itu ya. Enggak bisa. Di warung itu sambil masak terus nyanyi. Kenapa Ibu mengambil sikap seperti itu? Bahwa Ibu tidak akan mundur. Semakin ditekan, Ibu semakin cinta Tuhan. Iya, ya enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Apa karena Tuhan Yesus itu nyata, benar-benar Ibu alami? Apa yang Ibu bisa membuat komitmen seperti itu? Pokoknya ikut Tuhan Yesus itu harga mati. Karena gini, karena saya kalau pas ibadah itu mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu, mendengarkan perintah-perintahnya itu rasanya di telinga itu niang terus loh, Pak. Kamu harus pokoknya mendengarkan, harus menabur. Pokoknya menabur, memberi kasih. Sing selalu terniang itu loh, Pak. Jadi ini sakit mundur. Enggak mundur ya? Enggak mundur. Pokoknya berbagi kasih, menabur. Mboten ketang paribasane Rp1.000. Mempunyai hati kasih orang susah. Pokoknya ada orang susah harus hati ini selalu tergerak iki mendengarkan yang perintah Tuhan. Kudu. Iki wong susah kudu. Mau kepengen bantu. Iya, pengen bantu. Pokoknya kecelakaan kudu ndang. Piye carane? Bantu. Mong sing diganoke mong perintah Gusti. Amin. Haleluya. Teman-teman, kalau kita mengalami Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang mendorong. Kita itu diberdayakan, digerakkan Tuhan untuk berbuat baik. Kita ingin menolong seperti yang dialami oleh ibu ini. Ada keinginan, ada
kemauan untuk berbuat baik, membantu orang lain. Nah itulah karena apa? Karena bukan ibu ini yang baik, tapi karena Tuhan Yesus hadir di dalam hidupnya. Tuhan Yesus ada di dalam hidupnya. Sekalipun mungkin ibu ini tidak bisa membantu pada saat itu, tapi mau memikirkan. Jadi hidup itu tidak jadi egois, memikirkan orang lain. Itulah orang yang hidup bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, hidup kita hanya dipenuhi dengan kebencian. Kebencian. Ya. Apa saja kita benci. Apa saja kita benci. Dengar orang bersaksi benci, ya. Dengar orang ke gereja saja benci. Dia benci terus. Karena apa? Karena tidak ada kuasa Tuhan, tidak ada kasih Tuhan di dalam hidupnya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan. Nah, Ibu mungkin bisa ceritakan kepada kami, selama ikut Tuhan itu mujizat apa saja yang Ibu alami? Pasti tidak sedikit mujizat yang dinyatakan Tuhan. Banyak. Bisa 1-2 saja Bu, nggak usah terlalu banyak. Ya. Kalau saya itu kalau mau disuruh kesaksian, memang saya itu jarang mau Pak, jarang mau, karena gimana ya, nanti ntar tuh kayak sombong gini-gini gitu toh. Aku memang kalau sesudah aku punya warung itu memang sedikit, tapi gimana ya? Tapi ada penyertaan Tuhan. Iya gitu loh Pak. Pokoknya rasanya ya senang. Selalu terlihat ada sukacita, ada pertolongan, ada mujizat, ya. Walaupun warung kecil tapi kayaknya dahsyat sekali ya menjalaninya. Karena warung itu biar kecil, jelek, tapi kalau pas agak sepi, Tuhan, kuserahkan Tuhan, amin. Kuserahkan warungku Tuhan, aku percaya Tuhan, kalau mau saya tinggal ke sini, kemana itu, Tuhan kuserahkan. Warungku Tuhan, kuserahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku serahkan kepadamu Tuhan. Hanya gitu Pak. Kan sering teman-teman yang dari mana-mana itu yang seiman tuh loh Pak. Yang seiman banyak sekali sudah jadi lenggana. Oh haleluya. Bu kok enggak ke gereja? Pak maaf, tadi udah pamit sama Gusti lah. Pas mau berangkat, kadang-kadang lawangnya sudah ditutup, masih ada tamu. Gimana gitu loh Pak. Kadang-kadang ya saya itu izin. Dahsyat sekali, hidup bersama Tuhan Yesus dahsyat. Ibu ini menceritakan kepada kita, Ibu Sigit, warungnya warung kecil, tapi terasa seperti supermarket besar, karena Tuhan menyertai. Amin. Ada sukacita, ada pertolongan, ada kuasa. Jadi segala sesuatu dinikmati, karena hidup itu bergantung dari hati, dan di hati itu ada Tuhan. Hidup tidak bergantung daripada benda-benda, harta kekayaan. Hidup itu bergantung daripada hati. Ya, ada orang tidur di istana tapi nggak bisa tidur. Tinggal di istana tapi nggak bisa tidur malam. Ada orang hidup di gubuk tapi dia bisa tidur dengan sukacita. Dia bisa menikmati karena Tuhan menyertai. Paulus, dia ada di dalam penjara. Sebagian besar hari-harinya ada di dalam penjara, tapi dia begitu sukacita. Bahkan dia masih mengajar kepada jemaat-jemaat yang pernah dia layani, bersukacitalah senantiasa, karena itulah yang ada di dalam hatinya. Jadi penjara tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan, karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang dahsyat. Amin. Oh haleluya. Dan kita sungguh diberkati pada malam hari ini. Ibu, terima kasih. Kalau kita mau dengar kesaksian Ibu tentang mujizat-mujizat pasti panjang sekali ya. Ya. Nah, sekarang Ibu bisa kasih 1-2 pesan kepada teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Seperti apa pesan Ibu supaya jangan sampai terlambat? Gimana ya nanti? Ya, saya pesan sama teman-teman, saudara, keluarga, anak,
saya minta, ya aku nggak minta secara langsung, pasti nanti Gusti itu maringi jalan. Sebelum terlambat, mari hatinya dibuka untuk Tuhan, supaya nanti diselamatkan sama Gusti Yesus. Pesan saya ya, terus itu ya Pak. Ya, karena hanya Tuhan Yesus karena yang bisa hanya Tuhan menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan kita semua. Hanya Tuhan Yesus yang hanya punya surga. Tuhan Yesus yang punya surga. Punya surga. Haleluya. Haleluya. Iya. Luar biasa sekali. Ibu, terima kasih banyak ini atas kesaksiannya. Ada banyak orang yang diberkati, Amin. Ada banyak orang yang dikuatkan, ada banyak orang yang dicerahkan, dan kita terus berdoa karena kami mengasihi Anda semua. Bukan supaya KTP Kristen makin bertambah banyak, itu tidak penting. Ya, KTP Kristen bertambah banyak cuma bikin kerjaan orang di Dukcapil, catatan sipil, pencatatan. Supaya kami berdoa supaya kita semua bisa masuk surga. Amin. Karena di surga itu tidak ada kenajisan. Hanya Dia yang kudus, yang tidak berdosa, yang turun menyelamatkan kita. Hanya Dialah yang bisa membawa kita ke surga. Dan kalau kita hidup di dalam kenajisan, kita tidak dikuduskan oleh Tuhan, maka kita tidak punya kesempatan untuk ke sana. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ya, demikianlah persembahan tarian dari teman-teman kita yang bersukacita sekali. Dia dengan lagu-lagu Natal yang sangat luar biasa. Ya, beberapa waktu yang lalu, misalnya lagu rohani yang viral adalah Tuhan Yesus tidak berubah, dan semua orang menyanyikan hal itu. Ya, karena memang asik katanya ketika diwawancara. Jadi teman-teman, memang lagu rohani itu sangat berbeda dengan lagu-lagu umum biasanya, karena tentunya membuat orang merasa damai, tentram, dan bersukacita senantiasa. Ada perubahan di dalam kehidupan, dan banyak orang yang menjadi murtad pun oleh karena disentuh oleh lagu-lagu rohani, karena di dalam lagu rohani ada Roh Kudus turut campur tangan menjamah semua orang. Dan luar biasa, kita juga dengarkan atau sudah mendengarkan kesaksian dari seorang wanita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, murtad meninggalkan agama lama karena tentunya mendapatkan ketenangan di dalam Yesus Kristus. Mari kita terus berdoa dalam penjangkauan jiwa baru, dan bukan saja kita berdoa tetapi kita ikut dalam penginjilan, yaitu dengan cara yang paling mantap di akhir zaman, membagikan video-video rohani kita di media sosial, sehingga mungkin yang tidak suka ya akan dilewatkan, tetapi bagi orang-orang yang senang walaupun beragama lain, tetapi mereka pasti akan mengikuti dan diberkati, dan Tuhan yang akan menyentuh mereka dan panggil mereka menjadi bagian tubuh Kristus atau di dalam kerajaan Allah. Ya teman-teman, jangan lupa berkomentar, berdoa buat teman-teman kita, dan juga teman-teman kita apapun alasan mereka berjoget, kita doakan yang terbaik bagi mereka. Tuhan memberkati rumah tangga, keluarga mereka, dan hidup mereka menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Amin.